Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu warahmatullahi ala umuri dunya waddin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Umaha dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kelas ilmu sorof kita. Waktu itu kita sudah menyinggung sedikit tentang jamak taksir. Jamak taksir itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak taksir untuk yang berakal dan jamak taksir untuk yang tidak berakal. Jamak taksir sendiri adalah jamak yang lebih dari dua. Oke, namanya jamak itu lebih dari dua di dalam bahasa Arab, di dalam kaidah bahasa Arab. Ya, itu dibedakan kalau jumlahnya dua dan lebih dari dua. Oke, kalau jamak lebih dari dua, kemudian dinamakan taksir. Taksir ini tuh artinya nggak beraturan, ya nggak punya kaidah baku. Oke ya, cara satu-satunya atau di antara caranya yaitu dengan menghafal atau mendengarkan langsung dari perkataan orang-orang Arab atau dengan cara membaca literatur bahasa Arab. Iya. Nah, jamak taksir lil akil, nah lil akil sendiri adalah digunakan untuk orang yang berakal. Ya, seperti rojulun, rojulun itu laki-laki satu, kemudian jamaknya rijalun, jamaknya rijalun. Oke, kemudian Dan nabiyun, nabiyun itu menggunakan kalau jamaknya tidak menggunakan jamak mudzakkar Alhamdulillah. salim, melainkan menggunakan jamak taksir yaitu ambiya. Kemudian rusulun, rusulun, ya, ustadun, asatidatun, ghaniyun orang kaya, agniya. Oke. Kemudian yang li ghairil akil, yang selain untuk akil, yaitu kayak babun, pintu, abwabun, kemudian qalamun, aqlamun, kitabun, kutubun, ya. Ini kalau kita perhatikan ini nggak baku ini, ya kan, nggak beraturan. Ya, jadi pelan-pelan dihafal, dihafalnya. Oke. Nah, semua yang isim ini bisa dial-alkan, dikasih alif lam depannya. Al ustadu, al asatidatu, ar-rasulu, ar-rusulu, an-nabiyyu, al-anbiya'u, ar-rajulu, ar-rijalu, al-ghaniyyu, al-aghniya'u, al-kitabu, al-kutubu, al-babu, al-abwabu, al-qalamu, al-aqlamu. Ya, jadi semua isim itu bisa dikasih alnya. Cuma dengan syarat ketika dikasih alif lam maka tidak boleh ditanwinkan. Dari sini bisa difahami insya Allah. Waalaikumsalam. Baik. Insya Allah. Kemudian sekarang aturan perubahan isim. Bentuk perubahan dari mufrad ke tasniyah dan jamak dan ke jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim adalah perubahan yang teratur. Ya, tadi ya kalau misalnya mufrad ke tasniyah itu dikasih alif dan nun. Oke, atau ya dan nun. Itu ada kaidahnya. Tapi yang jelas kalau untuk diubah ke bentuk yang jumlahnya dua itu ada aturannya. Alif dan nun beraturan, beraturan. Alif dan nun belakangnya atau ya dan nun. Muslimun, muslimani atau muslimaini. Oke? Kalau ibu-ibu atau apa akhwat mendapati kata isim yang di belakangnya ada alif dan nunnya itu menandakan jumlahnya dua. Oke? Kemudian atau mufrad ke jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu juga beraturan. Jamak mudzakkar salim itu yang belakangnya waw dan nun. Muslimun, muslimuna. Mukminun, mukminuna. Oke, yang muannats salim juga Mukminun. seperti itu. Mukminatun, mukminatun. Muslimatun, muslimatun. Oke, kalau muannats salim itu berakhiran alif dan ta. Oke, berakhiran alif dan ta. Ta. Oke. Kemudian ini rumus tasniyah. Ini untuk memudahkan.
Rumus mufrad ke tasniyah ada dua, yaitu Hmm. mufrad, mufrad dulu. Muslimun kan satu, muslimun. Oke. Kemudian di belakangnya dikasih alif dan nun. Ya. Jadinya tadinya muslimun, munnya pakai dhammah tanwin. Karena di belakangnya ada alif dan nun, maka dikasih fathah. Mimnya dikasih fathah. Muslimani untuk keadaan rofa. Nanti rofa akan kita ajarkan ya, rofa itu bagaimana. Ya, kemudian atau mufrad dikasih ya dan nun. Atau muslimaini ya, muslimaini Oke. ya, untuk keadaan nasab dan jer. Apa itu nasab dan jer juga akan ada pembahasannya. Ala kulihal, kalau mendapati isim, kemudian belakangnya alif dan nun, atau belakangnya ya dan nun, tapi sebelum ya-nya itu fathah, bukan kasroh, fathah, muslimaini, mu'minaini, solihaini, ya, ustazaini. Sebelum sukun itu fathah, itu berarti musanna atau tasni. Oke. Kemudian rumus jamak mudzakkar salim itu dalam keadaan mufrad dulu, kemudian dikasih waw dan nun. Muslimun, muslimuna. Domah tanwinnya dijadikan domah saja. Muslimun. Muslimuna. Kalau dalam keadaan rofa, lagi-lagi ada rofa. Oke. Kemudian mufrad tambahin ya dan nun, tapi maaf, sebelum ya sukunnya itu kasroh. Bedanya dengan yang tadi jamak musanad maaf isim musanad tadi yang ya dan nun dalam keadaan nasab dan jer itu bedanya sebelum ya-nya. Sebelum ya sukun kalau dia kasroh berarti dia jamak mudzakkar salim. Muslimina, mu'minina, solihina, kafirina. Oke? Bisa difahami ya, insya Allah ya. Tapi kalau sebelum ya sukunnya adalah fathah, maka dia musanna. Insya Allah bisa difahami? Bu Nur bisa difahami? Ya, insya Allah. Ya, Bu Siti Rohayati bisa difahami? Ya, harus dibaca ulang-ulang. Ya, coba kalau saya bilang, Harus dibaca ulang-ulang karena kan saya iya, memang buta Arab, bahasa iya, Arab, baru belajar. ya, ya, ya. Coba kalau saya bilang, muslimaini, kira-kira jamak mudzakkar salim atau jamak isim musanna? Jabir Solih, 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 Terima ini. Jabir Solih. Mujaka, tadi apa Muslimaini. itu apa tadi? Kira-kira musanna atau tasniyah maksudnya musanna atau tasniyah sama aja atau jamak mudzakkar salim muslimaini Tasnya. Musana, musanna. Kalau saya bilang mukminina Salim, apa mudzakkar tadi? Bakar Salim, Oke, lagi. Menggunakan Kalau saya bilang solihaini. Musana Muslimun. Tatsniah. Oke, kalau saya bilang solihuna Kok ya tadi kayaknya kasroh, jadi doma. mudzakkar juga. Jadi ada dua bisa Bakar Salim ada dua. Oh, solihuna atau oh solihin. iya, pakai Cuma wo ya. keadaannya beda. Oh, Kapan doma. kita menggunakan Oh, solihuna pakai wow. waw, kapan kita menggunakan Mujakar solihin. Salim. Oke? Iya, Ya, Mujakar Salim. cuma apa namanya? Tandanya itu loh. Tandanya itu bisa dua itu. Oke? Atau Berarti ya dan wow, Baik. wow dan ya. Ya, insya Allah ya. Oke. Insya Allah. Coba Mbak Arlis, coba. Mbak Arlis, kalau saya bilang, Ya, Ustadzani, Ustadzani. Ustazani ikutnya Musanna Oke, kalau saya bilang, Ustadzaini. sama Musanna. Oke, kalau untuk ustadz, dia nggak pakai jamak mudzakkar salim. Dia pakainya Nah, jamak tak taksir. Oke ya? taksir. taksir. Oke. Ya, Kalau saya bilang, kalau saya bilang kafiroini, masuknya Jam ini Sama. Husana. mana Mbak Baru Arlis? ini. Musanna, Kafiroini, Musanna, Husana. kafiroini musanna. Kalau saya bilang kafiruna, Mudzakkar Jamak. Salim. mudzakkar salim. Kalau saya bilang mukminina,
Mudzakkar salim. Kalau saya bilang mukminaini, Musanna. ahsanti. Bisa difahami ya? Oke, Oke. bisa. Insya Baik. Udah. Kemudian masuk ke jarumus jamak muannas salim. Ya, muannas salim, muannas berarti untuk perempuan, tandanya cuma satu, ya. A, alif dan tun. Ya, tak, tak, ya, alif dan tak terbuka. Oke. Muslimatun, muslimatun. Mukminatun, mukminatun. Oke. Kafirotun, kafirotun. Solihatun, solihatun. Oke ya. Itu untuk jamak mudzakkar muannas salim. Nah, di sini lihat di bawah dijelaskan istilah untuk rofa, nasab dan jar adalah dalam ruang lingkup ilmu nahwu. Nah, kalau kita mempelajari ilmu nahwu, kita akan belajar nih kapan ini rofa, kapan ini nasab dan kapan jar. Kalau rafa maka menggunakan waw dan nun jamak mudzakkar salimnya muslimuna. Kalau dia nasab maka menggunakan muslimina. Kayak gitu. Kalau Ya, dia dan jar dia menggunakan muslimina ya dan lain sebagainya. Nah, pada tahapan ini penulis hanya menampilkan kedua bentuk yang berlaku untuk tasniyah dan jamak mudzakkar salim tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang rofa dan lainnya karena bukan di sini tempatnya. Karena kita lagi membahas ilmu sorof, ya, jadi nggak dibahas itu kapan Ini kita ilmu pakai nahu rofa, ya. nasab, dan jar. Karena itu ruang lingkupnya Ilmu ilmu nahu. nahwu, ya. Tapi nanti insya Allah kapan-kapan kita jelaskan juga sedikit-sedikit. Bisa difahami dari sini insya Allah ya. Nah, ini Insya ada Allah. tabel, ya kan? Ini ada berapa mufrad nih? Ada 4. Mufrad. Muslimun itu mudzakkar, mufrad Muslimun. mudzakkar. Kalau mau ditulis nggak apa-apa, mufrad mudzakkar. Muslimatun mufrad muannas. Kitabun dia mufrad saja, mufrad mudzakkar. Qalamun mufrad juga mudzakkar tapi nggak berakal. Oke. Nah, kita lihat tasniah jumlahnya 2. Tadi kasih alif dan nun atau ya dan nun sebelum ya sukunnya ada fathahnya ya yang membedakan antara tasniyah dengan jamak mudzakkar salim itu kalau sebelum ya-nya itu fathah atau kasroh. Kalau dia kasroh seperti muslimina maka dia mudzakkar salim. Salim. Kalau dia sebelum ya sukun fathah muslimaini maka dia tasniyah. Tasnya. Insyaallah bisa difahami. Muslimun, muslimani atau Lumayan. muslimaini, ya. Tapi ini nggak sembarang kita pakai kapan muslimani, muslimaini sesuka kita tidak, ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit tadi. Kalau muslimani itu dalam keadaan rofa, muslimaini dalam keadaan nasab dan jar. Oke, kemudian mudzakkar salim muslimuna atau muslimina. Oke. Ini di strip di sini muannas salim karena kita lagi ngomongin mudzakkar salim. Oke, kemudian kalau muslimatun baru yang di strip itu mudzakkar salimnya. Karena muslimatun dia itu adalah muannas, muannas itu perempuan. Oke, maka caranya dikasih alif dan kalau tasniyah dikasih alif dan nun sama. Jadi tasniyah ya mau dia untuk mudzakkar atau muannas, perempuan atau laki-laki, dia hanya ditambahin alif dan nun saja atau ya dan nun saja. Muslimun, muslimani, muslimatun, muslimatani. Oke, muslimun, muslimaini, muslimatun, muslimataini. Ya, cuma dikasih alif dan nun atau ya dan atau ya dan nun sebelumnya Lip dan Ya fathah. dan nun. Ya, Ya tapi dan nun ya untuk dan. muannas salimnya dia ditambahin alif dan ta, bukan alif dan nun, melainkan ta belakangnya alif dan ta. Muslimatun, muslimatun. Oke, baik. Sekarang coba Bu Hajah Murni. ya, Kalau saya bilang mukminatun, berarti untuk mukmin, jamak muannas salimnya berarti mukminatani, mukminatan. Itu kalau tasniyah. Kalau jamak muannas salim mukminatun. mukminatun, Ya, mukminatun. mukminatun, Oke, jamak muannas salim ya. Kemudian ya, solihatun. Berarti jamak muannas salimnya
Solihata, solihatun. Ya, gitu doang. Solihatun. Hatun. Oke. Kafirotun. Kafirotun. Abang Jabir. Abang Jabir, boleh? Kafirotun. Ya. Oke, kafirotun. Ahsanti, Hmm. terima kasih. Nah, sekarang untuk kitabun dengan kolamun. Kalau tasniyah jumlahnya dua, itu selalu dikasih alif dan nun atau ya dan nun. Ya, maka gampang aja kitabun, kitabani. Bani. Kitabaini. Hmm. Kolamun, Tabaini. kolamani, Kolamani. atau kolamaini. Kolamani. Oke ya. Nah, untuk jamaknya kitabun dan kolamun ini nggak menggunakan jamak mudzakkar salim ataupun muannas salim, melainkan menggunakan jamak taksir. Jamak Taksir. taksirnya kutubun untuk kitab, aklamun untuk Untuk alam. kolam. Kolam. Insya Allah bisa difahami. Sekarang coba Kak Sabariyati boleh mencoba. Ya, Mbak Vina. Ya, kalau saya bilang madrasatun, coba tasniahnya bagaimana? Madrasatun, artinya sekolah. Tasniahnya? Madrasatun, Ya. madrasatan, Madrasatani. Ya, madrasatani. madrasatani, Ya, atau yang pakai ya dan nun, berarti bagaimana? Rosatai. madrasataini, Ahsanti. Tapi kalau jamaknya menggunakan jamak taksir, waktu itu sudah ditulis belum ya? Madarisu. Madarisu, udah. ahsanti, ahsantum. Oke, lagi Mbak Kak Sabariyati. Kalau misalnya saya bilang babun, maka tasniahnya bagaimana? Babani. Babani, Babani. Babani, babani. Oke, atau yang Babani. menggunakan ya dan nun. uh, Ini. babaini, Babaini. Babaini. Banyak yang pertama dipanjangin. oh, Babaini. Babaini. babaini, Ya, sekarang kalau jamak taksirnya babun, apa? Abu-abu ya. Abwabun. Ya, abuabun. Oke. Sekarang Bu Etik Nur Hayati, Bu Nur, coba. Sekarang kalau saya bilang Nggih. eh apa namanya? Tolibun. Tasniahnya bagaimana? Tolibun, tasniahnya. Taliban. Tolibani. Ahsanti, pakai ya dan nun. Tolibani. Pakai ya dan nun. Taliban. Taliban. Tolibaini. Oke, jamak taksirnya. Tolibaini. Ya, jamak taksirnya. Tulabun. Oke, tolibun itu untuk Tulubun. mudzakkar. Kalau untuk muannas. Talibatain. Tolibatun. Muannas mufrad. Talibatan. Mufrad aja. Tolibun. Tolibatun. Ya, tolibatun. Banyak. Tolibatun. Iya, banyak pendek. Tolibatun. Tolibatun. Oke, terus Taliban. tolibatun diduakan, ditasniahkan. Tolibatani. Oke, kalau pakai ya dan nun. Tolibataini. Oke, terus jamak muannas salimnya. Mu'annas salimnya. Mm-mm. Tolib. Taliban. Tolibaini. Muannas salim lihat nih Taliban. kaidahnya. Talibatun. Muslimatun. Berarti kalau tolibatun berarti. Oh, Talibatan. tolibatun. Nah, begitu. Oke ya, insya Allah ya. Bisa difahami insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Baik. Dia belajar lagi. Keterangan pada contoh satu dan 2 kita hendak membandingkan perbedaan perubahan antara bentuk mudzakkar dan muannas. Oke. Contoh satu merupakan bentuk mudzakkar sehingga tidak didapati bentuk jamak muannas salimnya. Oke ya, makanya di strip tadi yang contoh pertama muslimun tadi. Kemudian contoh 2 merupakan bentuk muannas sehingga tidak didapati jamak mudzakkar salimnya di strip yang mudzakkar salim. Yang dikasih adalah muslimatun, yaitu jamak muannas Saleh. salim. Pada contoh 3 dan 4 kita hendak membandingkan tentang kedua jenis perubahan dari dua kata benda yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa jamak taksir tidak memiliki rumus perubahan. Dengan kata lain, tidak ada aturannya atau tidak teratur. Oleh karena itu, satu-satunya ya
Dihafal salah satunya dengan cara dihafalkan. Baik, sekarang kita masuk ke isim dhamir. Domir. Ya, isim dhamir. Ustazah boleh bertanya? Iya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Eh, saya mau bertanya untuk Maaf, siapa rumus namanya? Maaf, maaf, siapa namanya? yang Lana, Lana Ustazah, Lana. Oh, oke, Mbak Lana, yuk. Ya. Untuk rumus yang Domir jamak sekarang muannats salim itu kan Agak keras dikit, Mbak rumusnya Lana, kan dari maaf. Untuk mufrad apa? mudzakkar ya. Ya. Agak keras dikit, maaf, saya Untuk kurang dengar. rumus ya, ya. Untuk rumus jamak muannats salim itu kan dari mufradnya dari mudzakkar ya Ustazah ya. Kenapa tidak dari muannasnya ya Ustazah? Dari mu'anas juga, kayak tolibun, tolibatun, mukminun, mukminatun. Ya enggak? Oh itu oh, oh begitu. Yang dikatakan Ya, itu kan rumusnya mufradnya mudzakkar, berarti bisa juga dari muannasnya ya. bisa, betul. Ya kan, kalau dia mudzakkar, dia nggak akan diminta untuk menjadi jamak mu'anas salim, nggak mungkin. Oke, kalau dia mufrad mudzakkar, maka yang diminta adalah mudzakkar salim atau jamak taksir kalau ternyata dia tidak bisa mudzakkar salim. Tapi kalau mufrad muannas, mufrad yang cewek, itu pasti yang diminta adalah jamak muannas salim. Oke ya? Muslimatun, contohnya lagi, Oh, mukminatun, kafiratun, solihatun, ustadzatun, oke, tolibatun, ya, dan lain sebagainya. Bisa difahami ya? insya Baik. ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Lana. Baik, sekarang masuk ke isim domir. Ini ada istilah baru, isim domir. Domir sendiri tulisannya seperti ini, ismu ad-domir. Ya, tadi waktu itu kita sudah singgung kalau isim itu Jadi suka lagi ngomong. isim, waktu itu kita sudah singgung, isim itu banyak sekali nama-namanya, ya kan? Nah, ini kita akan mempelajari salah satu nama dari isim yaitu domir, ad-domir, ya. Ad-domir itu kalau kita bahasa Arab sebenarnya itu jiwa, diri kita, ya kan? Jiwa kita, domir, ya kan? Tapi di sini kalau dalam istilah nahwu atau sorof, domir itu dinamakan isim kata ganti, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau misalnya Vina ini, Vina, aku saya ini kan berarti aku menggunakan saya atau aku, ya. Kalau dia perempuan misalnya Vina, Vina kan dia perempuan kan, maka menggunakannya dia, ya kan. Nah, itu kata ganti, ya, atau kamu kayak gitu, atau kita, ya kan, mereka, kalian. Nah, itu dalam bahasa Arabnya adalah isim ad-dhamir, isim dhamir. Baik, nah isim domir itu dibagi menjadi tiga, oke? Isim domir itu dibagi menjadi tiga, yaitu, nah ditulis dulu isim domir tuh keseluruhan jumlahnya ada 14. Ditulis isim domir itu semuanya ada 14, oke? Banyak ya, isim domir ada 14. Kalau di bahasa Indonesia kan cuma ada aku, dia, mau dia laki-laki satu, Oh yang dua. perempuan atau dua ya dia aja gitu ya kan. Tapi kalau di bahasa Arab itu berbeda. Oke ya. Kemudian dari 14 itu dibagi menjadi tiga. Dari 14 itu isim domir kan jumlahnya 14. Dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama kata ganti orang pertama. Ya. Nah istilahnya adalah mutakalim. Mutakalim itu berarti yang lagi ngomong. Kalau yang lagi ngomong itu berarti hanya ada dua domirnya kata gantinya. Kalau nggak aku ya kami atau kita. Aku dan kami, yaitu aku ana, oke, kami nahnu. Oke, nanti kita jelasin ini, nanti ada nih di sini nih di tabelnya, Oh kami oke sama ya. yang sama kami sama ini. Kemudian kata ganti orang kedua yaitu mukhotob, ya. Mukhotob seperti kamu, kalian, kalian berdua, kalian banyak, kayak gitu. Itu kata ganti orang kedua, mukhotob. Ada mutakalim, ada mukhotob. Itu Mukhotob itu yang diajak ngomong. Mukhotob itu yang diajak ngomong. nih. Kemudian, maaf di mute dulu yang itu yang bersuara sebentar. Kemudian kata ganti orang ketiga yaitu ghaib. Ghaib. Pernah dengar kan alam gaib, alam gaib. Itu bahasa Arabnya ghaib, ya.
Gaib. Gaib itu memang sesuatu yang nggak ada gitu kan. Gaib maksudnya nggak kita lihat ya, nggak yang kita lihat, nggak yang apa sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Nah di sini juga dibilang domir gaib dalam arti orangnya itu lagi kita ngomongin sesuatunya atau bendanya itu lagi kita ngomongin, jadi nggak membersamai kita. Oke ya, gaib. Kata ganti orang ketiga yaitu dia. Ya, kita kan lagi ngomongin si si anu loh, si dia itu loh. Atau mereka loh, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti itu lebih kompleks, ya, lebih banyak, Masya Allah ya. Karena akan ada istilah kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk perempuan. Habis itu nanti ada jumlahnya satu, atau dua, atau jamak. Nah, itu makanya Masya Allah ya, bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya ya. Kalau di kita simple banget, dia. Mau dia perempuan atau dia laki-laki, ya dia. Ya kan? Kamu berdua, ya kan? Nggak ada istilah kamu berdua itu apa, istilah bahasa Indonesia nggak ada. Kita bilangnya kamu berdua atau kalian berdua ini loh, kayak gitu. Nah, bahasa Arab nggak seperti itu. Nah, ini ada 14, bisa ditulis satu 2 3 4 kalau menunjukkan, biar membuktikan kalau jumlahnya itu ada 14. Oke, dia laki-laki, yaitu huwa, ya kan? Huwa. Oke, dia apa? Dia perempuan atau mereka, maaf, dia laki-laki, yang kita ngomongin laki-laki dulu. Dia laki-laki satu, dua. Dia laki-laki berdua jumlahnya huma, huma. Oke. Dia atau mereka laki-laki banyak pakai hum. Oke. Yuk coba bilang huwa, Dua, Huwa, huma, Uma, huma, hum, hum. dua, Oke. Lagi huwa, dua, huma, huma, Uma, hum. hum. Oke. hum, Sekarang dia perempuan, hia. Dia iya, perempuan, hia. Iya. Oke. Dia Uma, perempuan berjumlah dua atau mereka berdua perempuan, huma. huma, Sama Uma, ya. Jadi sama untuk sama dia Berarti sama laki-laki ya. dua dengan dengan mereka. dia perempuan dua sama, huma. Oke. Nah, kemudian Huma, mereka perempuan banyak memakai hunna. Hunna. huna, Oke. Hunna, Yuk ikutin saya. Huna, Dua, Huwa, huwa, huma, Huwa, Uma, hum, huma, hum. Hum, Hia, hum. Hum, Iya, huna, Hia, huma, 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 hunna. Hunna, huna. Nah, enam ini dinamakan domir atau goib. Domir goib. Karena ini lagi yang diomongin, goib. Ya, yang lagi diomongin ya. Jadi topiknya, dia loh, si ini loh, mereka itu loh, kayak gitu. Ya, dinamakan goib. Dari sini bisa difahami Goib. ya. Ada enam, ya Insya ada Allah. enam jumlahnya. Yang domir goib ada enam jumlahnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Oke. Kemudian masuk ke kamu, kamu laki-laki, anta. Kamu laki-laki, anta, anta. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab kalau ngomong nggak perlu kita pakai ikhfa-nya, anta nggak perlu. Oke ya? Anta. Kayak gitu. anta, Ya. Kita pakai ikhfa kalau di dalam ilmu tajwid atau kalau ngaji ya. Kalau untuk ngomong ya anta, anta ya. Malah seringnya kita anta, bilangnya ente, bukan Ente, anta, ente. ente, saya, Oke ya, kemudian kalian berdua, antuma. Oke, antuma, antuma. Anta itu laki-laki. Kalian berdua laki-laki, antuma. Kalian banyak laki-laki, antum. Antum. Oke, kemudian kamu perempuan, anti. Bedakan anta dengan anti. Oke, anti yang kasroh, anti berarti menunjukkan perempuan. Kamu satu perempuan, perempuan. Antuma untuk perempuan dua dan perempuan laki-laki dua itu sama. Antuma sama. Kemudian kalian perempuan banyak. Antunna. Antunna. Yuk ikutin saya. Anta. anta, 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 Antuma. antuma, Antum. antum, antum, Anti. anti, Anti, Antuma. antuma, Uma, Antunna. antuna. antuna, Iya. Nah, yang enam ini dari anta sampai antunna itu dinamakan domir mukhotob, mukhotob. Mukhotob tuh yang diajak ngomong. Oke, Ngomong. mukhotob yang diajak
ngomong kamu loh kayak gitu berarti kan ada dia lagi ya aku ajak ngomong kalian berdua ini loh atau kamu berdua ini loh ya kan berarti yang saya ajak ngomong. Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang domir mutakalim yang lagi ngomong itu hanya ada dua saja yaitu saya, ana. Mau dia laki-laki atau perempuan maka kita menggunakannya ana. Oke? Cuma bedanya Nah, kalau kalau saya perempuan dan saya murid, maka saya bilang ana tolibatun. Oke? Aku perempuan Islam, ana muslimatun. Aku perempuan yang beriman, ana mukminatun. Oke? Ana ustadzatun. Misalnya apa yang di saya ini adalah perempuannya ya. Paham ya? Tapi kalau laki-laki, ana ustadzun, ana tolibun, ana mudarrisun, ana muslimun, ana mukminun dan lain sebagainya. Jadi untuk saya bisa untuk mudakar dan bisa untuk muannas. Mu'an. Kemudian ini bukan kamu melainkan kami. Kami atau kita menggunakan nahnu. Bisa dikoreksi itu bukan kamu melainkan kami. Oke. Nah, kami ini mau dua atau tiga atau banyak, mau laki-laki atau mau perempuan atau mau campur menggunakan nahnu. Oke, menggunakan nahnu. Dari sini bisa difahami? Mesti Insya dihafal Allah. ya, Ya. Mbak. Nah, untuk memudahkan ini ada kayak dulu kalau saya menghafalnya ada dinadain ya, domirnya dinadain. Huwa Huwa huma huma hum, hum. hiya huma Hiya hum. huma Anta hunna. antuma Anta antum, antum anti antum. antuma antunna, ana Antunna. nahnu. Nah, Ano nahnu. semuanya ada di telapak tangan kita. Ya, coba telapak tangan kita semuanya mana? Oke, nah ini dari di sini. Huwa huma hum. Dikit Ini ada sedikit. tiga. Huwa Huwa huma huma hum. hum. Hiya huma hunna. Hiya huma Huwa huma hunna. hunna. 6 sudah selesai. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Selesai 26 lagi berarti 12 tinggal dua. Ana nahnu. Ana nahnu. Ana nahnu. Selesai deh. Ya enggak? Ano nahnu. Yuk Hmm. lagi. Mana telapak tangannya Hiya lagi? huma. Huwa Gua, yuk huma dari gua. hum. Gua. Hiya Huwa huma hiya huma. hum. Lihat. Huwa, huma, hum. Huwa, Huwa huma, huma. hum. Hiya, Hiya hum. huma, hunna. Iya, hiya, Hiya huma, huma hunna. hunna. Anta, antuma, Anta antum. antuma Anta antum. antuma Anti, antum. antuma, Antuma Anti antunna. antuma antuma. Ana, antunna. nahnu. Nah, nahnu. Ana nahnu. Yang gampang ana nahnu aja, Om. Iya. Nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa. Yuk, sekarang Bu Nana, yuk dicoba Bu Nana. Ya. Yuk, coba tangannya mana di open open videonya Bu Nana. Hmm. Bentar. Ya, oke. Mbak Ime, coba Mbak Ime. Huma huwa Ya. huma Oke, hum. Bu Nana udah siap? Hiya huma huna. Anta antuma antum. Ya. Iya, Bu Nana udah Antum siap. Oke, yuk. Coba Bentar. tangannya antum. 5 ini. Yuk, dari Hua. Huwa, huma, Bukan dari hum. jempol. Maaf, bukan dari jempol ya. Enggak, Dari dari ini. Dari Oh, oke. kelingking. Iya, Oh, kelingking. iya, Ya, iya, iya. bentar. Betul, betul. Kelingking cuma ada pakai Hiya jempol. Oh, huma iya, iya, iya. Oke, huna. Ya. siap, siap. Yuk. Huwa, huwa, huma. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ahsanti. Anta, Antuma. Anta anta, antuma. antuma, antum, Ya. anti, antuma, antuna, ana, Oke. nahnu. Ya. Oke. Very good, very good. Sekarang kalau misalnya saya apa bahasa Arabnya? Ana, Kami berdua. nahnu. Ahsanti. Kami banyak. Kami banyak, nahnu. Nahnu juga. Nggak usah mikir. Iya, Nah, oke. ya. Oke. Kamu laki-laki satu. Huma. Kamu Wa, laki-laki. huwa. Kamu Kamu, anta, anta, laki-laki. anta. Kamu perempuan satu. Anti, Kamu perempuan dua. antuma. Kalian perempuan banyak. Kalian perempuan banyak, Ya. antuna. Antun.
Antunna. Oke, dia perempuan dua, dia perempuan dua. Antuma. Dia perempuan dua. Dia perempuan Dia, dua. dia hia kan hia. Iya, berarti Antuma. huma, Antuma. huma. Iya, Iya. iya, huma, kuna. Oke, Aduh, huma. Kalau kita perhatikan iya. lihat nih, yang domir yang keenam pertama, yang goib itu pakai hu semua kan? Huwa, Oh huma, iya, hum. Hia oh aja yang iya, kasroh, kemudian huma, hunna. Tapi iya, maksudnya saya adalah berawalan ha. Oke, untuk iya, goib iya, berawalan ha. Oke, iya. kemudian yang mukhotob ya berawalan aa semuanya nih, anta antuma. Oke ya. Oh Jadi iya, dia iya. laki-laki satu, dia laki-laki satu. Iya. Dia Nah, laki-laki satu, anta. dia, Eh, a- dia. iya, hua, Nah, gua, hua. oke. Mereka Aduh, aduh, laki-laki bingung. banyak. Mereka Mereka laki-laki. laki-laki banyak. Nah, Huma. mereka laki-laki banyak. Kalau huma kan dua doang. Mereka. Iya. Hum. Hu- Hum. Oh iya ya. Hua, Ya. huma, hum. Nah, Ah, ngapalin lagi nih. oke, Diavin lagi. Terima kasih Bu Iya. Nana Asanti. Iya, Yuk, makasih. sekarang eh Bu Neneng yuk. Bu Neneng mau coba? Oke, Ustazah. Yuk, kamu laki-laki satu. Kamu anta, Oke, kamu laki-laki dua. antuma, Kita berdua. kita. Kita berdua. Iya. Kita itu antuma. Kita itu kan kami. Nahnu lah. Oh, kita Ya itu enggak? sama dengan kami ya. Iya, kita Nah, itu sama dengan kami. Oke ya. Kita oke. berdua berarti, Nahnu, ya, kamu perempuan dua. kamu perempuan dua, Ya, antuma. kalian laki-laki banyak. Kalian, kalian laki-laki mereka. Kalian Berarti nggak usah laki-laki mereka, kalian banyak. kalian, Mereka, kalian hmm, berarti yang tak ajak ngomong. Kalian ini loh, kalian oh, laki-laki banyak. An- kal, Antum, apa? oke ya? Hmm, Antum. Kalau mereka yang kita lagi ajak ngomong, yang lagi diomongin kita, kali mereka. Kalau kalian kan lagi tak omongin nih, kalian banyak. Kalian ini loh harus belajar. Kayak gitu. Ya kan? Antuma, Insyaallah bisa antum, difahami, Bu Neneng? Kalian ya ya. perempuan banyak. Kalian perempuan banyak. Kalian, antum, Antuma, Kalian antum juga perempuan. Ustazah. Enggak. Kalian Antuna, perempuan banyak. Antunna. Antun. Antuna. Oke, Oh Bu iya, Neneng? Oke, Bu iya Neneng? iya iya. Mereka laki-laki banyak. Oke oke. Oke, mereka laki-laki banyak. Yuk, mereka Mereka laki-laki itu banyak. hum. Oke, Asanti. Mereka perempuan banyak. Mereka. Hunna, Guna, Asanti. Aku? hunna Ya, Ustazah. kalau aku? Aku anak Oke, Ana. ya, terima kasih. Nah, ini Asanti. Nah, untuk huma dan antuma sama saja ya untuk laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah pada pemakaiannya saja sesuai dengan kata yang mengiringnya pada kalimat. Untuk domir mutakalim, saya dan kami dapat digunakan baik untuk mudzakkar dan muannas. Oke ya. Dia antuma mau dia perempuan dua atau dia laki-laki dua, maaf pakai huma. Kalau antuma kalian perempuan atau kalian laki-laki yang jumlahnya dua sama. Huma, antuma, antuma. Ana dan nahnu tergantung apa namanya dipakai untuk mudzakkar dan dipakai untuk muannas, nggak apa-apa. Nahnu juga seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Baru kita masuk yang terakhir sebelum masuk bab 2 yaitu pengenalan huruf. Oke, pengenalan huruf. Huruf ya bahasa Arabnya al-harfu. Al-harfu itu huruf. Oke. Secara bahasa memiliki arti huruf ya seperti yang kita kenal ya alif ba ta sa jim ha kho ya huruf hijaiyah itu huruf namanya. Oke. Atau A B C D ya itu huruf ya kan. Tetapi di dalam bahasa Arab kalau bahasa Indonesia jumlahnya 26, kalau dalam bahasa Arab ada 28 huruf yang hijaiyah ya, yang hijaiyah. Nah, dari 28 huruf hijaiyah ini tidak semuanya mengandung
arti. Tidak semuanya mengandung arti, ya. Seperti misalnya kayak tak, tak apa nggak ada, ya. Jadi huruf hijaiyah ada yang mengandung arti, ada yang nggak ada mengandung artinya, nggak ada artinya. Oke ya, memang huruf aja tapi nggak mempunyai arti, nggak mempunyai makna. Nah, yang dimaksud huruf di dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu dan ilmu sorof itu hanya huruf-huruf yang memiliki arti. Ya, saya kasih tahu sebenarnya huruf yang memiliki arti jumlahnya 80-an. Ya, jumlahnya itu 80-an. Jadi melebihi dari yang huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah kan yang 28 kan. Nah, huruf yang mengandung arti itu jumlahnya 80-an, Masya Allah. Ya, saking kayanya bahasa Arab. Nah, huruf di sini yang dimaksud tidak hanya terdiri dari satu huruf aja, seperti K atau Sa atau Li, itu satu huruf. Enggak hanya mengandung satu huruf saja, enggak hanya terdiri dari satu huruf aja, melainkan bisa dua huruf, seperti Fi atau tiga huruf ala, ain, lam sama ya maksuro, alif maksuro, kemudian an, ila, min, kayak gitu. Oke ya. Hmm, Nanti dengan apa namanya berjalannya waktu, insya Allah dengan semakin kita belajar, kita akan menemukan ternyata banyak huruf-huruf di dalam Al-Quran ya. Baik. Nah, ini diantaranya saja huruf yang mengandung arti seperti K, ya. Artinya itu seperti anta kal qamar, ya. Atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kal badri, ya. Nabi Muhammad tuh loh dibaratkan seperti bulan purnama. Oke. Kemudian anta kal komar bisa kamu loh seperti bulan, mungkin saking gantengnya. Kemudian sa artinya akan, waktu itu kita sudah singgung. Misalnya adhabu, aku pergi, aku sedang pergi. Tapi kalau ditambahin sa adhabu artinya aku akan pergi. Kemudian li untuk, akan li pergi. untuk contohnya alhamdulillahi, lillahi segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li, oke. Kemudian atau laki, la nggak hanya pakai kasroh, pakai fathah juga boleh. Laki berarti untukmu, ya. Hadza laki, atau ini hadiah, atau hadhil hadiah laki, untuk kamu, ya. Untuk ini loh hadiah untuk kamu, laki, lam, pokoknya menggunakan lam itu artinya untuk. Atau dengan bi, seperti Bismillahirrahmanirrahim, ya, ba. Sebenarnya nggak pakai kasroh ya, kaf atau sin atau lam atau ba atau fa atau waw, ya. Bi atau adhabu ilal madrasati bi as-sayyi. Bi ba, oke. Adhabu ilal madrasati bis sayyarati, dengan mobil. Aku pergi ke sekolah bi as-sayyarah, dengan mobil. Fa ini artinya maka, kemudian wa artinya dan. Oke ya. Ini sedikit-sedikit dihafal ya. Kemudian ada fi artinya di dalam, ala di atas, an dari. Nah, biasanya ini kalau kita baca hadis, an Abi Hurairah atau an Aisyah, an siapa lagi? Ya kan menggunakan an. Maksudnya diriwayatkan dari siapa, sahabat siapa, menggunakan an. Ila artinya ke, min artinya dari. Min bukan man ya. Kalau man artinya siapa, min artinya dari. Ya. Kemudian di antara huruf-huruf di atas ada yang termasuk huruf jar. Nah, huruf jar kemudian yang menyebabkan huruf jar itu menyebabkan setelahnya dibaca kasroh. Ya, seperti kayak ila al madrosati, ti. Bukan ila al madrosata, mustahil ila al madrosata. Nggak akan pernah kita menemukan ila al madrosata. Ila al madrosati, ila al jamiati, ya. Kemudian apa misalnya fil fil baiti, fi al baiti, fi al masjidi, ya, maka dia akan menggunakan kasroh. Insya Allah bisa difahami. Kemudian ba itu artinya dengan, bi as-sayyaroti, as-sayyarah mobil, bi as-sayyaroti, ti, atau bi at-ta'iroti, at-ta'irah itu pesawat, maka dengan kasroh bi at-ta'iroti.
Fi tadi sudah singgung, fil masjidi, fil madrasati, fil baiti, alal maktabat, alal maktabi, ya, di atas meja. Oke. An siapa, dari siapa, ila kemana, ilal madrasati sama, ilal masjidi, ilal baiti, ilas suqi, as-suq itu pasar. Kemudian min dari minal baiti, minas suqi, minal masjidi, minal dar, dan lain sebagainya. Kemudian kaf seperti tadi, kamu seperti ini biasanya membandingkan atau memperumpamakan. Kemudian lam ini untuk. Nah, contoh-contohnya di sini ya dalam surat Al-Fatihah alhamdulillahi yang digarisi adalah lamnya di sini. Alhamdulillahi ya, nggak mungkin alhamdulillah, nggak mungkin. Lillahi. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nanti kalau kita belajar nahwu setelah belajar sorof ini, insya Allah nanti kita akan tahu kenapa kok kenapa nggak menggunakan alhamda, kenapa nggak menggunakan alhamdi, tetapi alhamdu, ya, lillahi. Nah, kalau lillahi sudah jelas ya karena sebelumnya ada lamnya, lillahi. Robbil alamin, Iya. kenapa nggak robbal, kenapa nggak robbul, tapi menggunakan robbil alamin. Nah, ini alamin. Ini juga masuk ke jamak mudzakkar salim, dimasukkan ke jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan ada muslimin, mukminin. Nah, ini alamin, ya. Alamin dia masuk ke mulhaq jamak mudzakkar salim, ya. Ala kulli hal di skip dulu. Kita nggak bahas itu, kita bahasnya lillahi. Qul a'udzu birabbin nas dalam surat An-Nas bi robbi. Nah, kenapa kok robbi? Karena sebelumnya ada baknya. Hmm. Bi rabbin nas, bi robbi, ya. Hmm. Kemudian